Halo Sobat Pembelajar Emilia semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Yudhistira Adi Nugroho, Yudheswara dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada sesi kali ini, Sobat Pembelajar semua, kita akan sama-sama mempelajari microlearning terkait dengan dasar-dasar keprotokolan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti apa dasar-dasar keprotokolan? Mari sama-sama kita simak. Pertama, sobat pembelajar semua, saya ingin menjelaskan apa tujuan dari microlearning kali ini, yaitu setelah mengikuti microlearning ini, para peserta atau kita diharapkan mampu memahami dasar-dasar keprotokolan yang berkaitan dengan pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang karena kedudukannya atau jabatannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sobat pembelajar semua, landasan dan sumber hukum keprotokolan. Pertama, terkait dengan regulasi 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Regulasi yang kedua yaitu Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1971 tentang protokol negara. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang keprotokolan. Kemudian sumber hukum berikutnya yaitu terkait dengan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan setempat. Yang ketiga, asas timbal balik. Dan yang keempat, logika umum atau common sense yang berlaku di masyarakat kita. Kita lanjut sobat pembelajar semua. Pertama, kita berangkat terlebih dahulu dari definisi tentang keprotokolan. Keprotokolan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, ini diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang sesuai dengan jabatan dan garis miring atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kita lanjut sobat belajar semua. Sesuai dengan definisi tadi, bahwa keprotokolan terkait dengan serangkaian tata upacara. Di dalam kegiatan keprotokolan, acara dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah acara kenegaraan, dan yang kedua adalah acara resmi. Untuk acara kenegaraan, diindikasikan dengan bersifat kenegaraan, kemudian diatur secara terpusat, dan kemudian dihadiri oleh RI 1 dan garis miring RI 2, serta pejabat negara dan pemerintah, dan dalam rangka melaksanakan acara tertentu. Sebagai contoh, sobat pembelajar semua, untuk acara kenegaraan yang sering kita lihat dalam setiap tahun adalah upacara 17 Agustus, di mana upacara itu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Kemudian acara yang kedua adalah acara resmi. Ciri-cirinya adalah pertama bersifat resmi. Kedua diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga negara. Yang ketiga dihadiri oleh pejabat negara dan pemerintah. Dan yang keempat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. Untuk acara resmi kita lihat bahwa salah satu cirinya adalah tidak dihadiri oleh RI 1 dan garis miring RI 2. Kita lanjut. Tujuan dari kegiatan keprotokolan pertama adalah menunjang kelancaran kegiatan menteri dan pimpinan unit kerja eselon 1. Ini kalau kita bicara terkait dengan kegiatan keprotokolan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai eh, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang keprotokolan. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan pedoman bagi pejabat dan atau petugas keprotokolan
dalam melaksanakan pengaturan keprotokolan bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, menteri atau kepala perwakilan negara asing, dan garis miring atau kepala organisasi internasional yang berkunjung ke lingkungan kementerian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tujuan dari kegiatan keprotokolan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menciptakan hubungan yang baik dalam tata pergaulan resmi. Kita lanjut, sobat pembelajar semua. Jenis-jenis acara resmi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2013. Pertama adalah upacara bendera. Kemudian yang kedua, rapat kerja di tingkat kementerian. Yang ketiga, kunjungan kerja. Yang keempat, kunjungan tamu. Dan yang kelima, jamuan resmi. Kita lanjut, sobat pembelajar semua. Adapun tugas-tugas seorang protokol sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2013. Pertama adalah membantu petugas protokol kementerian dalam penyelenggaraan keprotokolan acara resmi kementerian yang dihadiri atau melibatkan pimpinan unit eselon 1 yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan keprotokolan di lingkungan unit eselon 1 bagi acara resmi yang dihadiri oleh pimpinan unit eselon 1. Salah satu contoh acara resmi yang ada di tingkat kementerian yang dihadiri oleh pejabat eselon 1 adalah pelantikan para pejabat di eselon 2, kemudian juga pelantikan jabatan administrator, jabatan pengawas, serta jabatan fungsional. Kita lanjut sobat pembelajar semua. Terkait dengan pengaturan tata tempat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, tata tempat ini diartikan sebagai pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan garis miring atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi, mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapatkan prioritas. Tentunya tata tempat ini dilakukan agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan juga dapat berjalan dengan lancar. Kita lanjut sobat pembelajar semua. Kalau kita lihat untuk pengaturan tata tempat ini ada rambu-rambu yang harus kita pedomani bersama. Pertama, yang menempati posisi paling depan adalah dia atau beliau yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua, kanan adalah utama. Kalau kita lihat dari gambar yang ada di layar kita, dengan keterangan posisi menghadap ke stage atau panggung, para pejabat apabila duduk dua orang, maka pejabat yang nomor satu, kalau kita lihat di sini, apabila menghadap ke stage atau panggung, jabatannya lebih tinggi dari orang yang berada di sebelah kirinya. Kemudian kalau jumlahnya ganjil, misalnya 3 orang, maka pejabat yang nomor satu yang di tengah adalah pejabat yang jabatannya paling tinggi dibandingkan dengan orang yang berada di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Kalau kita lihat dari posisi 3 pejabat tersebut, apabila ganjil, maka sebelah kanan dari orang yang berada di tengah, jabatannya lebih tinggi daripada orang yang sebelah kiri. Kalau kita lihat di sini, dicontohkan dengan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3, apabila orangnya ganjil, dan 3 orang, maka nomor 3 jabatannya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang berada di nomor 2. Kemudian kalau kita lihat, apabila jumlahnya 6 orang dan semuanya menghadap ke stage atau panggung, maka tempat duduknya adalah, kita harus perhatikan bahwa kanan adalah utama, maka yang paling tengah, ini kan ada 2 orang atau 2 pejabat, nomor 1 dan nomor 2, harus kita pastikan bahwa nomor 1 jabatannya lebih tinggi daripada nomor 2. Kemudian secara berurutan, posisi berikutnya adalah setelah nomor 2, nomor 3 sebelah kanannya dari nomor 1, kemudian nomor 4 sebelah kirinya dari nomor 2, nomor 5 sebelah kanannya dari nomor 3, dan nomor 6 sebelah kirinya dari nomor 4. Apabila 6 pejabat tersebut semuanya menghadap ke stage atau panggung. Kita lanjut para pembelajar semua. Kemudian untuk aturan tata tempat apabila posisinya adalah berdiri
dan berjabat tangan, maka presiden atau dalam hal ini menteri itu bersalaman terlebih dahulu atau disalami terlebih dahulu. Apabila tidak berjabat tangan, maka posisinya berlaku sesuai dengan urut-urutan tadi. Apabila menghadap ke stage, ke panggung semuanya, maka yang sebelah kanan adalah yang paling utama. Apabila jumlahnya ganjil, maka yang paling tengah adalah posisi jabatan yang paling tinggi di antara pejabat yang ada di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Kita lanjut, para pembelajar semua. Apabila dalam ruang rapat dengan bentuk U, kita lihat bahwa dicontohkan di sini ada 5 pejabat yang duduk di depan, maka berlaku aturan yang seperti tadi saya sampaikan. Yang paling tengah adalah jabatan yang paling tinggi, kemudian disusul di sebelah kanannya, kemudian di posisi berikutnya adalah sebelah kiri dari pejabat yang paling tinggi jabatannya, kemudian bersusun lagi di sebelah kanannya, dan yang terakhir adalah pejabat yang berada di sebelah kiri dari nomor 3. Kemudian kita lanjut, sobat pembelajar semua. Kalau kita lihat untuk meja berbentuk island atau bulat, posisinya adalah sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Begitu seterusnya untuk susunannya. Kemudian kita lanjut, apabila dalam teater atau tatap muka langsung, berada dalam di atas stage atau panggung menghadap ke audiens, ini sama, yang paling tengah adalah yang paling tinggi jabatannya. Kalau kita lihat di sini ada 4 orang pejabat yang berada di atas panggung dan menghadap ke audiens. Maka yang paling kanan, kanan dalam yang berada di tengah jabatannya lebih tinggi daripada yang ada di sebelah kirinya. 1, kemudian 2 disusul dengan pejabat berikutnya sebelah kanannya nomor 3, kemudian terakhir adalah di sebelah kiri dari pejabat yang ada di nomor 2. Kita lanjut untuk aturan dasar tata tempat. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Tadi sama-sama sudah kita contohkan. Kemudian jika menghadap ke meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Kemudian pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat yang paling tengah dan di tempat sebelah kanan dalam. Di tempat paling tengah apabila posisinya adalah ganjil, dan di tempat sebelah kanan dalam apabila jumlahnya adalah genap, misalnya 4, 6, 8, dan seterusnya. Apabila hanya 2 orang, kita bisa pastikan bahwa yang paling kanan itu adalah jabatan yang paling tinggi daripada orang yang berada di sebelah kirinya. Kita lanjut, Sobat Emilia semuanya. Untuk aturan dasar tata tempat berikutnya adalah orang yang berhak mendapat tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Kalau kita lihat dari gambar yang ada di layar kita, sengaja saya contohkan gambar RI 1 Pak Prabowo dan RI 2 Pak Wakil Presiden Pak Gibran. Kita lihat Pak Prabowo berada di sebelah kanannya Pak Wapres Pak Gibran. Pada saat berjalan pun berlaku aturan keprotokolan seperti ini. Oke, sobat belajar Emilia semua, coba perhatikan gambar berikut. Kalau kita lihat dari kondisi 1, ada 4 pejabat yang ada di depan layar monitor kita, A, B, C, D. Coba kita tentukan, manakah urutan tata tempat terhormat dari yang paling utama sampai dengan terakhir apabila semua pejabat pada gambar tersebut berada di stage atau panggung dan menghadap ke audiens. Coba kita perhatikan dan kita simak. Apabila sobat pembelajar menjawab bahwa dari gambar kondisi 1 ini, pejabat yang paling tinggi kedudukannya adalah huruf B,
maka jawaban sobat belajar semua adalah jawaban yang benar. Karena pada kondisi ini para pejabat semuanya berada di atas panggung atau stage kemudian menghadap ke audiens. Berlaku aturan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di kanan dalam yaitu B adalah pejabat yang paling tinggi jabatannya di antara pejabat-pejabat yang lain yang ada di dalam stage tersebut yang terdiri dari 4 orang. Maka urut-urutannya adalah untuk penentuan tata tempatnya. Yang pertama adalah B, kemudian berikutnya disusul dengan C, kemudian A, dan yang terakhir D. Kita lanjut, sobat pembelajar semua. Kita lihat, kita perhatikan pada kondisi yang kedua. Tentukan manakah urutan tata tempat terhormat dari yang paling utama sampai dengan terakhir. Apabila semua pejabat pada gambar tersebut berada di stage atau panggung dan menghadap ke audiens. Maka kalau kita lihat, apabila sobat belajar semua menjawab pejabat yang paling tinggi adalah di huruf C, maka jawaban dari sobat belajar semua adalah jawaban yang benar. Karena ini posisinya adalah ganjil, kemudian menghadap ke audiens, pastinya yang paling tengah adalah jabatan yang paling tinggi. Kemudian disusul dengan huruf B, kemudian huruf D, huruf A, dan pejabat terakhir adalah di huruf E. Kemudian, sobat pembelajar semua, apabila memasuki dan keluar kendaraan, masuk ke pesawat terbang paling akhir dan keluar paling awal. Kemudian, apabila masuk dan keluar kapal laut paling awal, dan masuk dan keluar mobil atau kereta api paling awal. Kita lanjut. Untuk aturan dasar tata tempat berikutnya adalah dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Kemudian kita lanjut, sobat belajar semua. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala perwakilan negara asing, dan garis miring atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya. Kemudian, seorang yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya. Hal ini tertuang di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Kemudian kita lanjut, sobat belajar semua. Berikut adalah susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Urut-urutannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama adalah Sekretariat Jenderal. Urutan berikutnya adalah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Kemudian Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing, Produk Kelautan dan Perikanan, kemudian Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya, staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, dan staf ahli bidang ekologi dan sumber daya laut. Sobat pembelajar semua, tentunya susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sesuai dengan urut-urutan tersebut, ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, dinamika, dan peraturan yang baru yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya kira demikian, sobat belajar semua. Sesi microlearning ini bisa kita akhiri. Saya akan tutup dengan satu buah pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Selesai sudah sesi kita. Semoga berjumpa di lain masa. Terima kasih, sobat pembelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.